Kompas, Detik, Tribun News, karena kita trendingnya nyaris dari pagi sampai malam. Nyaris. Sore itu sudah turun ke 3. Sebenarnya ini pernah di posisi 1. Kemudian ini yang paling keren, yang titiknya ada di Bengkulu, solidaritas YY. Ini sampai kemarin belum hari masuk ke Net TV ya. Ini beneran trending topiknya dilihat oleh anaknya almarhum Gus Dur, Mbak Alisa Wahid. Itu sampai dia bilang, keren ya kampanyenya solidaritas YY ini, kelihatan nggak berbayar, tapi serentak dilakukan di 14 kota, kelihatan foto-fotonya, dan kelihatan bahwa ini adalah apa ya, solidaritas di dunia maya itu yang kayak gini. Ini trendingnya dari pagi sampai sore, kira-kira 9 jam, 9 sampai 11 jam. Ini Kopdar relawan PSI. Ini adalah trending pertamanya PSI. Itu PSI belum jadi apa-apa, masih bayi. Bahkan saya sendiri belum terjadi PSI waktu itu, tapi sudah bisa masuk ke trending topik urutan 3. Dan ini solidaritas Indonesia. Ini yang setiap hari kita kampanyekan solidaritas Indonesia. Dengan 1, 2, 3, 4, sebenarnya banyak banget trending yang pernah kita mainkan ya. Ini hanya 6 contoh, dan dari 6 contoh ini reach-nya itu lebih dari 10 juta. 10 juta orang membaca kampanye PSI tanpa kita mengeluarkan TV. Bayangkan kalau Perindo itu iklan di TV itu kan hitungannya per detik ya, Bro. Per detik itu bisa berapa puluh juta. Sementara kita tanpa mengeluarkan uang apa-apa, kita bisa mencapai orang 10 juta orang membaca kampanye kita. Dan kampanyenya nggak cuma satu, berbeda-beda. Ada yang tentang media sosial, ada yang tentang hak perempuan, ada yang tentang ulang tahun, ada yang tentang kerelawanan. Semua iklan itu kita naikkan tanpa membayar. Itulah kekuatan medsos, dan itulah kenapa Bro dan Sis harus ikut bersama kita. Kita sama-sama nih berjuang. Kita harus yakin pengguna Twitter di Indonesia, khususnya di Jakarta itu banyak, lebih dari 10 juta pengguna. Bayangkan kalau 10 juta ini tertarik berjuang bersama-sama PSI, saya rasa itu kemungkinannya sangat besar. Kemudian ini lihat solidaritas YY. Padahal ya, solidaritas YY itu adalah, kalau kita mau lihat dari jauh, itu adalah kejadian yang ibaratnya hanya dirasakan oleh orang-orang di Bengkulu. Tapi ketika kita lihat trackernya, ada 4,4 juta orang yang peduli. Dan 4,4 juta orang ini dijaring melalui solidaritas YY, hashtag yang kita mainkan. Waktu itu saya ingat banget, malam-malam Bro Muharrem tanya ke saya, kita belum punya Twitter, nggak apa-apa Bro, bikin sekarang. Baru dibikin malam Twitternya, dan pagi kita langsung naik trending. Itu sebuah kemajuan besar. Gimana kalau itu cuma yang main tuh ada 3 atau 4 dari Bengkulu dengan saya. Gimana kalau semuanya kita main, mungkin ini angka 4,4 ini bisa 2 kali lipat, bisa jadi 8 jutaan. Dan juga kita bisa mengkampanyekan daerah kita. Seperti ini, Palangkaraya 59. Ini kita naikin trending ketika Kota Palangkaraya ulang tahun. Kota Palangkaraya ulang tahun. Ini naik trending topik nomor 1. Bayangkan betapa kerennya kalau misalnya Bengkulu ulang tahun. Tahun ini Bengkulu berapa tahun? Bengkulu region tradingnya. Enggak, misalnya kita naikin Bengkulu keren, atau apa ya, Bengkulu bersinar campuhan. Apa sih? Bengkulu religius. Bengkulu biratesia. Bengkulu berhadiah. Ya biasa baru di kota. Hashtag semacam itu pasti bikin orang. Misalnya ya, kalau kayak usulnya Bro Jaki, Bengkulu berhadiah, terus muncul di trending topik. Ya. Saya yakin orang bakal lebih tertarik ngeklik Bengkulu berhadiah daripada ngeklik berawal dari kebaikan. Apalagi hadiah seorang. Bengkulu berhadiah, pas diklik ternyata foto-foto muka-muka kita semuanya gitu. Oh, jadi. Oke. Sekarang karena waktunya sudah sempit, saya sudah aduh, masih banyak nih Sis. Iya sih, tapi saya 15.50 harus sudah voting. Cara bikin akun Twitter, ini nanti bakalan di-print dan disebarluaskan ya. Kalau nunggu koneksi kita kayaknya nggak usah ngejar.
punya Twitter boleh pakai bikin Twitter sendiri, tapi mohon diutamakan bikin Twitter DPD-nya masing-masing. Nama Twitternya nanti, kalau di Twitter itu kan awalnya harus add ya, add. Tolong dibikin @psi_kaur, @psi_lebong, @psi_kota Bengkulu, kayak gitu. Jadi nanti di samping Brodensis bisa bikin punya untuk DPD, Brodensis bisa bikin untuk milik pribadi juga. Tinggal diklik sign up, kemudian masukin namanya, alamat email. Ingat ya Brodensis, passwordnya dicatat ya sebelum klik yang sign up ini, dicatat karena lupa password adalah hal yang paling sering terjadi di medsos. Yep. Dan itu nggak ada solusinya kalau udah lupa password, kecuali ingat emailnya. Dan biasanya kalau lupa password lupa alamat email juga sih. Kemudian masukkan nomor handphone, nanti dikirimin oleh Twitter nanti ngasih ini nih kode konfirmasi nih ke kita, nanti dimasukin kodenya ke sini, tulis namanya apa, misalnya ini saya tulis PSI_kota, bisa sih PSI Kota Bengkulu, PSI Bengkulu Selatan. Oke.